Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wasyifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama, khususnya Bapak Kiai Haji Anwar bin Mansur beserta Ibu, Bapak Kiai Haji Ma'ruf beserta Ibu, segenap para asatid wa asatidah yang selalu saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur, dan yang saya hormati Bapak Musbida, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kapolwil atau yang mewakilinya, Ketua DPRD, dan yang saya hormati Bapak-bapak dari TNI dan Polri, sipil, yang selalu saya banggakan karena para beliau adalah tulang punggung bangsa. Dan yang saya hormati segenap para wali murid, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu kehormatan untuk diri saya yang mana pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan beberapa hal untuk kita semuanya, sesuai yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kita tarik lebih luas, kadar kecintaan umat atau seseorang dari umat tergantung kecintaannya kepada umat itu sendiri. Kita tarik lagi, kadar seseorang dalam berbangsa tergantung kecintaannya kepada tanah airnya, dan sebaliknya, kadar bobot seseorang di dalam berbangsa tergantung kadar bobot kecintaannya bagaimana kecintaan kepada bangsa. Seterusnya dan seterusnya. Maka dengan peringatan Maulid tersebut akan membuka beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, sesudah dilahirkan. Bagaimana pada waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, mata pelajaran yang cukup, bahkan tidak cukup, tapi sangat perlu dan sangat cukup kita perlukan sekali, artinya pelajaran-pelajaran yang telah diberi contoh
oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagaimana sebelum Nabi dilahirkan, setiap Nabi di satu zaman ada 2 Nabi, terkadang 3 Nabi. Zaman Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, walaupun tidak lama periodenya. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Sulaiman. Di zaman Nabi Allah Musa, Syuaib, Harun, berbeda tempatnya. Di zaman Nabi Allah Ilyas, Elyasa disusul oleh Dzulkifli. Di zaman Nabi Allah Zakaria, Isa, Yahya, satu periode. Nabi Allah Sulaiman dibesarkan oleh ayahnya, Nabi Allah Dawud. Dalam tarbiyahnya, Nabi Allah Ismail, Ishak ala tarbiyati abihima. Dan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Syuaib, satu zaman sampai selanjutnya Nabi Allah Isa telah dididik oleh ibunya Siti Maryam, Nabi Allah Yahya oleh ayahnya Nabi Allah Zakaria. Tapi kalau baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam single feather. Saya katakan single feather di sini. Sebelum beliau lahir, ayahnya diangkat. Umur 6 tahun, ibunya diangkat. Umur 2 tahun mengikuti kakeknya, kakeknya diangkat. Terakhir ikut pamannya yang keadaannya paling minus di dalam materi. Dari semenjak kecil kemandirian kepribadiannya telah digeladi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Langsung ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Pembekalan untuk umat sebetulnya untuk kelak yang akan datang. Tidak sebagaimana para nabi-nabi terdahulu dilahirkan di tempat yang kulturnya setapak di semenanjung Arabia yang sudah maju. Berbeda. Di mana di zaman Rasulullah dilahirkan muncul sektarian yang luar biasa dari gobail per gobail, bani per bani yang mempunyai fanatisme yang berbeda di antara satu gobail dan gobail yang lain. Rasulullah harus berhadapan dengan para beliau. Dari fanatisme yang luar biasa sehingga menutup yang sebetulnya dunia Arab itu sudah maju, terpaksa mendapatkan predikat jahiliyah. Ngenes kalau di sini kita lihat. Satu contoh kemajuan dalam dunia Arab pada waktu budaya pada waktu itu yang sangat masyhur di daerah Mesir kuno, dunia Arab, Yunani, Cina, India. Dalam dunia medikal sudah mulai tumbuh dalam Persia kuno, Arab kuno, Mesir sampai Yunani dan Cina sudah sanggup bedah sesar. Itu sudah ada dulu. Bedah sesar itu bedah apa? Bedah orang hamil yang melahirkan tidak mampu terpaksa mengalami sesar di bedah.
lahirnya dari perut. Disebut bedahnya itu bedah sesar. Hebat. Sudah maju di sana. Tidak cukup dari itu, kemajuan teknologi khususnya dalam dunia perstekstilan sudah cukup maju. Karena apa? Dunia dari timur jauh, orang mengatakan Tiongkok, tapi dalam bahasa Mandarin ucapan Cungkuok, bukan Tiongkok. Itu tulisannya, itu boleh tanyalah sama Cungkuok itu. Seperti kalimah Cheng Ho itu bacanya, kalau Hokiannya berbeda, kalau bahasa nasionalnya atau Koi-nya juga berbeda. Cheng He dengan Cheng Ho ini berbeda di dalam sunan bahasa. Tulisannya bisa saja Sin Kiang, tapi Sin Chiang itu ada bacaannya memang demikianlah. Kalau kita sedikit mengetahui dari bahasa dialek. Dunia pertekstilan sudah maju, maka dunia Arab walaupun dicap predikat zaman jahiliyah, mereka tidak membuka aurat dari mulai leher ke bawah sudah rapi, paling tidak 6 meter, 5 meter sesuai ketinggian. Daerah Cina itu sudah maju, dunia Arab pun sudah maju karena pakaian tersebut. Hingga pada waktu turun surat soal merapatkan jilbab atau itu sudah tinggal menutup kepala saja, rambutnya. Sejauh mana pengertian jilbab itu sendiri setelah kita mengetahui, luar biasa, bukan hanya standar hukumnya saja, tapi di dalam hukum itu sendiri. Ini bertumbuh ilmu medikal, ilmu tekstil, ilmu kimia farma, sampai aljabar yang sekarang banyak tidak dikenal. Sebetulnya matematik itu adalah dari aljabar. Punya kita, tapi wallahu a'lam kemana aljabarnya itu. Itulah diantaranya. Sedikit kita mengambil satu contoh. Rasulullah dilahirkan di daerah yang gersang, tapi kok bisa hidup dibandingkan negara-negara yang lain sudah maju. Negara-negara yang lain semenanjung Arabia luar biasa kemajuannya, tapi di zaman Rasulullah bisa menghidupkan tanah-tanah yang gersang menjadi subur. Ini contoh untuk kita ambil dari itu. Yang kedua, pernahkah kita mementolaah setelah makna apa yang ada di dalam kandungan makna, sehingga kita tahu di mana kesempurnaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh. Kita lihat di dalam surat Was-Sama'i wat-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Membahas dunia ilmu wusul ila hadratil wasul ila hadratil makbul satu sisi. Tapi pernahkah kita mentolaah lebih jauh bahwa ayat ini di samping membahas ilmu bagaimana hubungan antar individu manusia itu sendiri dengan Tuhannya, bagaimana kita bisa melihat planet-planet yang ada di dunia ini yang telah diciptakan oleh Allah, yang kita lebih dikenal ilmu astronomi atau ilmu antariksa. Dan anehnya setelah membahas ilmu antariksa, di bawah malah justru membahas ilmu anatomi manusia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma idafik. Kita membaca surat itu khasiat yang dicari khasiat. Kalau diberi ijazah tanya, ini khasiatnya apa Bib?
untuk buat rezeki, wah rebutan. Kandungannya itu bukan sebatas itu. Falanzuril insanu mimma khuliq, kecil. Darah itu sekarang bisa dipecah, Bu, para bapak. Dari dunia gen itu kalau atom itu sudah dipecah bisa menjadi neutron. Darah manusia pun sekarang penemuan sehingga dari darah atau gen manusia itu sendiri bisa untuk mengantisipasi penyakit-penyakit tumor atau penyakit-penyakit liver karena dari darah itu sendiri. Maaf ae sing ngomong ilmu pengetahuanku dudu sing ora nganggo kopiah putih tok lho, sing kopiah putih ya iso sithik-sithik ngono. Jadi wong modern itu kan otaknya, bukan modern itu desinya itu kan bukan. Itu batok kepala itu kalau dibuka itu mempunyai protap-protap. Kayak channel-channel yang luar biasa. Ini berapa kali Allah Ta'ala mengulang dalam soal menciptakan manusia, khalaqal insana min alaq, khalaqal insan ar-rahman allamal quran, khalaqal insan allamahul bayan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Berapa kali ayat ini? Dan berapa kali huwaladzi khalaqas samawati wal ard, berapa kali pula Allah Ta'ala mengulang. Ada apa sih sebetulnya? Harusnya kita bertanya, menggali di dalam ilmu tersebut. Pala ini kembali, itu ada bagian otak besar sama otak yang kecil. Kebetulan kalau di sini ada ahli medis mungkin bisa lebih jauh bertanya kepada para beliau yang khusus bagian bedah saraf otak. Di belakang sini tuh Pak, sebelah kiri itu namanya ada otak kecil. Setelah protap batok kepala tempurung ini, otak besar, otak kecil, itu ada satu benda yang namanya tempat menapung semuanya memori. Lebih dikenal benda itu namanya chip. Di sini otak kecil tadi. Kekuatan daripada memori yang dia tabung sampai 2 juta sampai 2 triliun. Itu kekuatan yang ada dalam otak kecil manusia. Tinggal manusia memanfaatkannya mampu atau tidak. Itu yang ada. Lalu bagaimana hubungannya otak kecil tersebut yang telah tadi diterangkan oleh Bapak Menteri? Bisa enggak saling komunikasi, memberikan satu informasi? Kalau di atas bumi ini mempunyai frekuensi yang dibawa oleh udara, di dalam tubuh manusia pun tidak terlepas komunikasi antar organ-organ tubuh manusia, dari otak yang besar ke otak yang kecil, yang otak kecil sampai kepada gen yang dipacu oleh kerjasama yang kompak. Hubungan komunikasi yang kompak, paru-paru menyedot, memompa yang dari jantung, jantung mengorbitkan darah ke otak kecil, ke otak yang besar, sampai hubungannya liver atau kabid kepada jantung, bagaimana menjatah dari itu darah kepada jantung, dan bagaimana pankreas itu setelah menerima olahan satu pekerjaan dari pencernaan, disaring oleh ginjal dan lain sebagainya, dibagi dengan rapi. Dan tidak ada pernah yang bersentuhan. Kalau satu tersentuh akan menimbulkan satu kefatalan. Tapi baginda Nabi SAW di sini jauh lebih sempurna daripada kita ini. Itu hebatnya. Sulit kita ngomongkan lebih jauh karena apa? Jarang tersentuh. Kita tarik lagi dalam ilmu bumi ini.
Sejauh mana kita dalam dunia ilmu pertanahan? Bukan ilmu pertanahan itu menulis ini sekian hektar lebarnya kota Kediri sekian, bukan. Hingga ilmu pertanahan mempunyai laboratorium bahwa Sungai Brantas itu mempunyai kandungan besinya berapa, kandungan kapurnya berapa, mineralnya berapa, sehingga airnya itu bisa mampu mendorong, menyuplai dalam dunia pertanian. Kalau ini daerah tanah ini tanah kandungan kapurnya tinggi, buah-buahan baik di sini untuk silang hasil pendapatan satu income. Dan kalau di daerah tersebut tanahnya besinya kuat, oh ini untuk dunia padi. Sehingga air itu bisa kita selidiki, mempunyai semua sungai-sungai yang ada di Kediri, tanah per tanah, dari ungguan tanah per tanah kita mempunyai laboratoriumnya. Tanah ini mempunyai kandungan dan sebagainya. Ini duniamu. Kalau pesantren sampai sejauh itu, saya harapkan sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW sebelum dilahirkan sudah berkembang luar biasa. Maka pada waktu Rasulullah dilahirkan, cekak, awas ringkas karena sudah malam. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW dihijrahkan. Kita ambil dari situ. Mengapa dihijrahkan ke Madinah? Ternyata para bapak, para ibu, di Madinah itu sudah ada yang menghubungkan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, hubungan niaga dunia perdagangan. Tanah itu yang disebut tanah Jalan Sutra, yang menghubungkan timur jauh, negara Cina sekarang. Ketika Rasulullah dihijrahkan, perjalanan tersebut dihidupkan kembali niaga. Bukan lalu hijrah, dendam pada waktu baginda Nabi SAW di Mekah digencet oleh kufar. Lalu setelah di Madinah mendapat teman yang banyak, ngasah pedang, balas dendam. Tidak dijawab dengan rasio, dijawab dengan keintelektualan. Pedangnya diganti pedang ekonomi. Bagaimana ekonomi dalam dunia Islam ini maju? Ini kunci yang utama. Dunia pondok pesantren akan maju dan sebagainya, tergantung money sebabnya. Hingga bisa membuat ini, membuat ini, tingkat madrasah dan mempunyai komputer dan lain sebagainya. Kita lihat dari sejarah Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Dihidupkan kembali, ekonomi itu luar biasa. Satu sisi dunia Islam bisa menabung, membuat satu baitul mal kekayaan yang luar biasa untuk dunia Islam. Satu sisi Rasulullah mengumpulkan modal non muslim, dijadikan satu, di situ menjadi deklarasi Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah satu sisi menjadi bapak umat, satu sisi menjadi bapak bangsa. Hiduplah Madinah luar biasa, hingga ekonominya luar biasa pada waktu itu. Akhirnya di bawah hal-hal yang demikian oleh tokoh-tokoh kita. Kalau kita cari cerita Maulud Nabi sudah banyak, Bu, para bapak, mungkin dari ini dilahirkan demikian, ini perang itu, sudahlah. Kita poin-poinnya saja sekarang. Sampai ke Indonesia, Wong Songo, orang 9 isong Islam kisah Indonesia. Saiki Habib pirang-pirang, kiai pirang-pirang, ngislam ke wong siji kangelan. Berarti kalah karo Wong Songo. Coba. 9 orang. Pertama kali beliau datang di Trawulan, Syekh Jumatil Kubro atau Syekh Jamaluddin Husain, dan diteruskan sampai ke Tuban, sampai ke Ampel Dento.
Ternyata beliau-beliau bukan orang yang kosong, persiapannya, manajemennya rapi, luar biasa. Yang akhirnya dibuktikan oleh para wali 9 apa diantaranya? Sampai dalam kuburnya masih bisa mulang orang, bisa mengajar orang. Kalau tidak percaya boleh ibu-ibu, bapak-bapak saksikan. Tidak ada yang datang ke makamnya Sunan Ampel itu terus datang di depannya Sunan Ampel menyanyikan lagu begadang apa-apa begadang, mari begadang, tidak ada. Begitu sampai ke Sunan Ampel Al-Fatihah, ngerti baca Fatihah. Masalah diterima of tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Begitu duduk langsung afdhalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti orang mati masih bisa ngajak tauhid. Kok syirik ziarah kubur dari mana? Mungkin yang jero kubur saya ngejak tahlil kok. Berzikir, bertasbih. Tidak cukup dari itu. Daerahnya dari mau masuk Sunan Ampel itu orang dagang ini, dagang ini, dagang ini, macam-macam. Kalau di situ di Ampel Dento itu kira-kiranya tidak ada Sunan Ampel. Adakah di lingkungan Ampel Dento itu banyak pedagang? Ini pertanyaan. Satu pertanyaannya. Ramainya di situ pedagang karena adanya makamnya Sunan Ampel. Sampai per meter itu berapa sekarang? Tiap hari berapa bis datang, masuk, ziarah, keluar masuk. Yang masuk ke toko ini, beli itu, macam-macam lah. Aliasnya yang dagangan di situ bonceng sama orang yang mati, jorok kuncinya bonceng sama orang mati, masjidnya, keropaknya itu, tong masjidnya bonceng sama orang mati. Berarti orang mati masih bisa memberikan kesejahteraan kepada yang hidup. Yang hidup memberikan kesejahteraan kepada umat sulit kalah dengan orang yang mati. Itu satu contoh. Misi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh. Di Syarif Hidayatullah lebih hebat lagi. Gunung Jati. Bagaimana memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai al-Islam rahmatan lil alamin. Coba kalau kita masuk ke kuburan Syarif Hidayatullah, separuh untuk non muslim, separuh punya muslim. Dari yang non muslim para bapak, para ibu, sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dari lilin yang paling pendek sampai yang paling panjang, yang besar sampai yang kecil. Masing-masing. Yang sebelahnya punya kita, al-muslimin. Di sana dengan menyannya yang luar biasa, di sini per kelompok 2 bis, ada yang 3 bis dengan macam-macam caranya. Zikir yang berbeda. Kalimah la ilaha illallahnya sama, tapi cara melakukan ada yang suaranya berat, ada yang ringan, ada yang tinggi melengking. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang satu lain lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang tidak mau kalah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin jauh tidak kelihatan lagi, illallah, la illallah. Yang satu lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, baca salawat, baca Quran. Yang aneh paling ajaib gimana kok tidak saling ada yang menyalahkan, itu tidak ada. Atau ketika waktu ziarah itu hebat, lu bajunya apa? Nggak ada. Kayak orang tawaf, lu bajunya hijau apa kuning apa abang? Nggak ada. Di ziarah para wali sama, itu tanda al-ukhuwah, wujudi rahmatan lil alamin.
Ini yang zikirnya panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satunya illallah, la ilaha illallah. Tolong zikirnya kurangi, jangan berat-berat begitu, bikin kagok sama saya saja. Tidak. Yang satu lagi cepat, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang saling menyalahkan, kompak, rukun menjadi satu. Ini luar biasa. Berarti Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kuburnya mati sudah 400 tahun yang lalu masih bisa menyatukan orang, menyerukunkan orang, mengukuhkan ummah. Kita yang hidup ngrukunake sing urip kangelan. Berarti kalah sama orang 1-0 gitu. Jadi kalau kita ingin tahu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ke Rasulullah wis terlalu dhuwur sik iki lho ning ulama Warthatul Anbiya. Kalau kita melihat karangan kitab-kitabnya para beliau luar biasa. Banyak kitab-kitab yang belum sempat terbuka. Kita bedah isinya. Bagaimana kitab Ad-Daj yang 33 mujallad di dalam ilmu medis, ilmu teknologi, belum kitab-kitab yang lain, belum sempat. Adanya apa? Kitab ikhtilaf. Yang muncul kitabul ikhtilaf antar fulan, tokoh fulan dengan yang fulan tidak akur. Gembar-gembornya ukhuwah. Tidak memberikan contoh kepada bawahan hingga awam itu tidak bingung mana sih yang benar. Belum yang urusan masalah furu'iyah antar talqin, tahlil, maulud, manaqib tidak ada habisnya. Kalau begini kapan kita bangun dunia Islam akan bisa memberikan jawaban tantangan umat, tantangan zaman. Untuk ke depan, bagaimana kita selaku bangsa Indonesia, bagaimana kita selaku umat Islam, mampukah generasi kita kelak yang akan datang memberikan satu jawaban, meningkatkan rasanya, kecintaannya kepada Allah, meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada bangsanya, kecintaannya kepada sesama umat, kecintaannya kepada tanah airnya semakin tinggi, merasa memilikinya semakin kuat, luar biasa, memberikan satu percontohan. Inilah makanya kalau kita terkadang malu dengan para beliau sendiri yang memperjuangkan umat ini, bagaimana hebatnya para sesepuh-sesepuh kita bisa membuat satu pondok pesantren dunia pendidikan. Mungkin para beliau kalau di kuburnya banyak yang nangis kalau melihat kita. Satu sisi menangis karena kita kurang bisa mengembangkan ilmu, memberikan satu jawaban. Satu sisi kita pecah belah. Dinamika itu bagus para bapak, para ibu. Kita lihat dunia musik. Mungkin di sini ada ahli musik. Kalau dunia musik itu ada susunannya pak. Bukan seperti kita asal ngomong, menyanyi, pidato itu udah ada. Jadi kalau 5 viol itu ada satu namanya alto. Viol alto itu lebih besar dari viol demes. Nah kalau 5 viol altonya satu, celonya itu satu. Tinggal kebutuhan musik itu berapa? Keperluan musik itu berapa? Kalau 25 viol berarti 5 alto, 5 cello. Bass gesek besarnya satu. Flutnya dari saksofon, klarinet dan lain sebagainya, trombola, tribon, keyboard, lain sebagainya. Dari timpani sampai drummer sampai bongo. Ini susunan punya alat-alat musik. Dia membaca not. Baik. Yang satu menjadi apa? Namanya dirijennya, dia baca. Begitu musik bunyi mengalun dengan indahnya, stok itu bisa menundukkan.
Kalau stok ini kodenya demikian, suaranya 3/4 atau 4/4 dengan nada dasar apa? Itu musik. Bukan ngawur asal begini aja. Tentang ahli dunia musik, dia begitu tahu hebatnya. Begitu hebatnya, pas giliran viol dikasih viol, yang lainnya mengiringi. Konser, orkestra atau simfoni. Memahami dalam dunia orkestra saja sulit. Tapi hebatnya para bapak, para ibu, demo itu dipersilahkan. Pada waktu demonya gitar, yang lainnya mengiringinya. Pada waktu demonya viol atau klarinet atau saksofon, lainnya juga mengiringnya, bukan nafsi-nafsi. Hingga demo itu indah benar, memberikan support. Itulah dunia musik. Jadi dinamika itu harus, tapi indah, bukan dinamika berhenti. Dinamika itu ada, tapi begitu indahnya. Kita lihat susunan. Begitu pula bagaimana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada para aulianya. Bila mana dengan barokah Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah semakin meningkat, semakin tinggi, kita akan mempunyai yang pertama rasa malu kepada Allah, malu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melangkah sekira-kiranya menjadikan tauladan atau cermin yang kurang baik, mau maju terus atau tidak. Tapi kalau kita bercermin kepada Rasulullah, minggir, mundur, kita perhitungkan langkah-langkah. Kita akan berbicara akan menyebabkan memecah umat atau memecah bangsa atau tidak. Kalau tidak, maju. Tapi kalau kita mengakibatkan pecah belahnya umat, pecah belahnya bangsa, hingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertepuk, mundur, kita tarik. Itulah kita kagum bagaimana. Kalau masalah menerangkan batal haram sudah banyak para bapak, para ibu. Sudah, itu sudah. Kita ngajak al-ukhuwah. Saya kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya apa? Ketika Rasulullah sholat sujud, cucunya yang nama Al-Imam Husain langsung dari belakang nubruk datuknya atau eyangnya, asik nempel di punggungnya. Karena cintanya sama eyangnya luar biasa. Dan eyangnya, datuknya pun cintanya kepada cucunya luar biasa, Al-Hasan wal Husain. Ketika i'tidal minal sujud, cucunya langsung balik duduk di mana datuknya masih tahiyat. Ummi Salmah azwajun Nabi melihat cucunya yang demikian, terus ingin mencegah supaya Al-Imam Husain tidak duduk di pangkuan datuknya yang sedang tahiyat. Dicegah oleh Rasulullah, isyarah. Akhirnya Ummi Salmah tidak jadi. Setelah selesai, Rasulullah mengeluarkan satu botol, di dalamnya ada satu pasir yang dimasukkan dalam botol. Wasiat kepada Ummi Salmah sambil mengucurkan air mata yang tidak bisa dibendung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disilahkan, ya Ummi Salmah, aku titip botol ini, tolong nanti apabila dalamnya itu sudah berubah menjadi darah, berarti pisahnya kepala cucuku ini dengan badannya di padang Karbela. Ini adalah pasir padang Karbela. Tapi ya Ummi Salmah, jangan engkau beritahu kepada siapapun peristiwa ini. Dan Rasulullah mengetahui siapa yang akan menjadi penyebab matinya cucunya. Demi ukhuwah, Rasulullah sukut di sini, tidak pernah menyentuh. Demi apa? Al-ukhuwatil Islam, al-ukhuwatil ummah, al-ukhuwatil wataniyah. Kesatuan persatuan tanah air, cinta bangsa, cinta ummah.
Inilah dijaga benar oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ini contoh yang mahal. Bagaimana Rasulullah pada waktu mendapatkan gelar Al-Amin memberikan satu contoh untuk kita semuanya. Dan bagaimana Rasulullah memberikan satu contoh dalam dunia ekonomi untuk kita semuanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa setelah kita mengetahui peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa membentuk pribadi luhur? Pribadi luhur kalau tidak didasari al-mahabbah, kecintaan dahulu, wal akhlakul karimah, sulit. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hasil daripada Maulid Nabi ini kita aplikasikan, sosialisasikan untuk kehidupan sehari-hari yang imbasnya mewujudkan rahmatan lil alamin. Yang pakai minyak wangi cuma satu orang, tapi aromanya lainnya bisa menikmati aroma itu. Itulah gambaran di antara rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita mengharapkan dari ar-risalah tersebut, Pondok Salaf ar-Risalah, as-salaf kita itu dulu bukan salafnya terus paten, tidak. Yang paten itu yang bidang urusan akidah, tapi di dalam masalah fikih dan sebagainya berkembang luar biasa. Sehingga murid-muridnya Ibnu Hajar al-Asqalani menerorkan Ibnu Hajar al-Haytami, dari Imam Ibnu Hajar al-Haytami menerorkan siapa? Said Muhammad bin Ahmad bin Yusuf bin Abdul Nabi Asyahir bin Imam Qasasi. Imam Qasasi bisa melahirkan di antara siapa? Qutbil Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang berkembang di Hadramaut. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Amir al-Kabir yang berkembang di daerah Mesir. Yang dari Muhammad Amir al-Kabir mempunyai murid yang istimewa. Siapa beliau? Imam Abdullah Syarqawi. Al-Imam Abdullah Syarqawi mempunyai mencetak murid lagi. Siapa di antara beliau muridnya? Adalah Sayyidi Syekh Ali al-Mustari. Dan berikut mempunyai murid lagi Sayyidi Syekh Qadhi Hasan ad-Dimyati. Sayyidi Hasan Qadhi ad-Dimyati mencetak lagi, muncullah Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Al-Imam Ahmad Nahrawi atau disebut Kiai Nahrawi Al-Banyumasi yang berdomisili di Makkahul Mukarramah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mencetak Syekh Bakri Syato dan muridnya Syekh Umar Syato, Syekh Muhammad Syato, dan pengarang kitab I'anatul Talib Syarah kitab Fathul Mu'in yang disarai oleh Al-Imam Bakri Asy-Syato. Dan beliau mempunyai murid mencetak Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau mencetak muridnya siapa? Al-Imam Hashim Al-Ash'ari. Itulah yang mewadai bagaimana wujudnya ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Bisa mencetak manusia-manusia yang bisa memberikan jawaban ummah. Mampukah kita demikian? Ini pertanyaan. Tidak perlu dijawab dengan mulut. Perilaku cetak, insya Allah. Karena kita melihat ar-risalah, masa depan bangsa Indonesia saya yakin cerah. Allahumma bangsa Indonesia cerah masa depannya, karena kita melihat banyak generasi-generasi yang ada sekarang ini. Kiranya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya bila kurang puas dan sebagainya karena waktunya terlalu singkat sekali, kita juga akan menuju langsung ke Pekalongan. Dan besok masih ada lagi tugas kami sebagai at-thariqah, di mana perkembangan al-muslimah thariqah alhamdulillah sudah mulai berkembang luar biasa. Besok di Pekalongan sampai ke daerah Tegal. Jadi terpaksa saya hanya ringkasan-ringkasan saja. Bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.